Halo apa kabar pemirsa? Lebong Bilayo kembali hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita yang menarik yang telah kami kemas dan kami rangkum. Saya Riri Agustin. Minggu 17 April 2020, komunitas Klub Mobil Cus menggelar aksi bakti sosial yang bertepatan di wilayah Kabupaten Lebong, terutama di Kecamatan Minang Belapis dan Kecamatan Lebong Utara. Bantuan berupa masker gratis dan 9 bahan pokok yang dibagikan kepada panti asuhan dan tukang ojek maupun masyarakat yang layak menerima bantuan. Kegiatan hari ini cukup berjalan dengan lancar, mungkin terhambat oleh cuaca. Target kami memberi kepada panti asuhan, yaitu panti asuhan yang berada di Kabupaten Lebong, yaitu di Palapan, dan ada kegiatan lainnya yaitu membagi sebagian sembako untuk masyarakat yang sangat membutuhkan karena yang terdampak oleh COVID-19. Insya Allah untuk di Kabupaten Lebong berlanjut karena kami kan berdomisili di Lebong, pusatnya tuh di Bengkulu. Nah, di Bengkulu juga itu tuh kegiatan kami ini setiap tahun itu berjalan terus lah. Bersama dengan tim, lokasi pertama ditujukan ke panti asuhan yang berlokasi di Kecamatan Minang Belapis. Bantuan berupa sembako dan beberapa masker gratis untuk anak-anak panti asuhan beserta pengurus. Yang jelas ini sangat membantu kita semua dan kita ucapkan terima kasih untuk komunitas CUS. Semoga komunitas-komunitas yang lain pun ikut turut berpartisipasi. Walaupun tidak di sini, tetapi dengan adanya wabah seperti ini jangan sampai menyurutkan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya di Kecamatan Lebong Utara, komunitas CUS juga turun langsung menyalurkan bantuan kepada tukang parkir dan tukang ojek serta masyarakat yang memang layak menerima bantuan. Dimas Ahmad melaporkan. Terhitung semenjak THLT itu diangkat atau bekerja di instansi masing-masing selama kontrak masih berjalan, evaluasi kinerja THLT akan dilaksanakan per 3 bulan secara bersiklus. Kabid juga menjelaskan kegiatan ini dimulai dari OPD masing-masing, mengingat kinerja serta kedisiplinan para THLT yang diketahui secara langsung oleh atasan masing-masing. Masalah evaluasi THLT, tenaga harian lepas terdaftar di Kabupaten Lebong ini, sebenarnya di Perbuk itu sudah disebutkan bahwa harus ada evaluasi setidaknya dalam waktu 3 bulan sejak THLT tersebut diangkat atau bekerja di instansinya masing-masing. Tapi yang perlu kami tegaskan di sini, evaluasi sebenarnya itu harus dimulai itu dari OPD masing-masing, dari atasan langsung THLT tersebut, karena kinerja dan kedisiplinan itu yang mengetahui secara langsung itu atasannya, tapi itu berjenjang dari atasan langsung, berjenjang kabit, kemudian ke eselon 2-nya per OPD, kemudian di tingkat kecamatan seperti itu juga. Kemudian hingga saat ini jajaran BKPSDM belum menerima penyerahan dari OPD terkait mengenai pelaksanaan tugas dan kedisiplinan THLT tersebut. Tapi sampai saat ini kami BKPSDM belum menerima laporan evaluasi dari OPD tersebut terkait pelaksanaan tugas dan kedisiplinan THLT di setiap OPD di Kota Lebong. Dimas Kintan melaporkan. Masa libur Lebaran Idul Fitri PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong atau Pemkab Lebong tahun ini hanya 4 hari saja. Dimulai dari tanggal 22 Mei sampai tanggal 26 Mei 2020, PNS harus masuk kerja seperti biasa. Kemudian berdasarkan keputusan ini, libur cuti bersama di hari Lebaran dipending menjadi cuti akhir tahun dimulai dari tanggal 28 sampai tanggal 31 Desember 2020. Memang ada untuk internasional ada cuti bersama sebelum dan sesudah Lebaran dikarenakan mungkin. Jadi untuk edaran cuti bersama itu kan merujuk kepada keputusan bersama 3 Menteri. Itu berdasarkan keputusan nomor 391 tahun 2020
yang menegaskan pemberian cuti yang seharusnya itu di tanggal sebelum Lebaran itu ditunda pending menjadi dari akhir tahun itu menjadi 28, 29, 30 dan 31 Desember. Selanjutnya untuk pegawai yang bolos atau melewati masa libur akan dikenakan sanksi. Kalau untuk bolos kerja itu ada aturan. Mereka menggunakan PP 53. Kemudian ada PKBKN itu disebutkan setelah menjalankan cuti bersama. Setelah libur nasional itu diharuskan masuk. Di sini juga ada di edaran kita juga edaran nanti. Di sini ada di poin F itu setelah masa cuti bersama seluruh PNS secara serentak kembali melaksanakan. Bagi yang tidak disiplin itu akan diberi sanksi sesuai dengan PP 53. Kita juga mengeluarkan surat edaran Sekda itu di nomor 18/37 garing BKPSN 3/2020 tanggal 20 April 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah atau kegiatan mudik. Seperti sesuai dengan PKBKN itu yang mudik ada sanksinya. Dimas Kintan melaporkan. Sekian Lebong Bilayo, terima kasih dan sampai jumpa.